Dedededeng. Halo teman-teman semua, kembali lagi di tugas metodologi desain. Kali ini kita akan membahas visual research ini teman-teman. Yang pertama kita harus paham apa sih penelitian itu. Nah, penelitian itu merupakan usaha yang dilakukan untuk menemukan dan menguji kebenaran dari suatu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Sederhananya, penelitian itu usaha mengumpulkan, mencatat, serta menganalisis suatu masalah. Yang kedua, mengapa penelitian? Nah, teman-teman harus tahu nih, kenapa sih kita harus melakukan yang namanya penelitian? Kita melakukan penelitian untuk memenuhi keingintahuan kita terhadap suatu masalah, serta membuktikan sebuah teori, serta mencari solusi dari sebuah problem. Yang ketiga, ada paradigma proposal atau penelitian metode pendekatan metodologi. Metode pendekatan metodologi itu ada beberapa turunan. Di antaranya ada masalah penelitian, metode, infografi visual, eksperimen, semiotika, pendekatan, dan lain-lainnya. Nah, yang keempat ada paradigma. Di dalam paradigma ini ada beberapa turunan. Yang pertama, kerangka teori. Yang kedua, sudut pandang, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, pendekatan, kerangka analitis, aliran pemikiran, dan perspektif. Nah, setelah turun paradigma tadi, sekarang yang kelima, apa sih pentingnya paradigma? Nah, paradigma penting untuk memahami dan mengetahui sejauh mana sih perkembangan suatu kajian. Apakah kita hanya sekedar mengulang teori yang sudah ada, baik dari buku atau yang lainnya, ataupun kita bisa membangun sebuah teori kecil untuk mengembangkan paradigma ilmu pengetahuan. Nah, yang keenam ada metode dan metodologi. Metode ialah cara yang digunakan untuk mengumpulkan sebuah data. Sedangkan metodologi ialah pengetahuan yang mencakup akan bagaimana cara kita meneliti sebuah sasaran penelitian. Yang ketujuh ada lingkup penelitian visual. Atau apa-apa saja sih di dalam visual itu? Nah, di dalam visual itu sendiri ada yang namanya wilayah imaji atau gambar, wilayah produksi, audiens teknologi, bagaimana efek visualnya, bagaimana membuatnya, transmisi, sirkulasi, display, komposisi, interpretasi komposisi, genre atau aliran, apa yang ditawarkan, apa makna visualnya, siapa, kapan, bagaimana mengartikannya, oleh siapa. Nah, teman-teman udah paham belum? Nah, sekarang kita akan belajar tentang aspek-aspek dari penelitian visual. Perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam sebuah karya visual itu memiliki 3 aspek nih teman-teman, yaitu aspek imaji atau gambar, aspek produksi imaji atau si pembuat, dan yang terakhir ada aspek pemirsah nih teman-teman. Kita akan sama-sama belajar mengenai 3 aspek ini teman-teman. Oke. Nah, yang pertama ada aspek imaji atau gambar nih teman-teman. Aspek imaji atau karya visual merupakan karya desain komunikasi visual yang dapat berupa komik. Wah, pasti teman-teman banyak nih yang baca komik. Selanjutnya ada poster, kita sering jumpa di jalan. Ada game, sering teman-teman mainin pasti. Ada iklan televisi, website, dan masih banyak lagi. Nah, data di dalam aspek visual ini mencakup komposisi, tata letak, jenis huruf yang digunakan, penggambaran ilustrasi,
serta karakter visual yang ada pada visualisasi nih teman-teman. Keren kan? Nah, yang kedua ada aspek pembuat nih teman-teman. Aspek pembuat itu sendiri mencakup desainer, produsen, pemasar, serta pelaksana dari pembuat visualnya sendiri. Data dari aspek pembuat ini menguraikan tentang proses atau bagaimana karya tersebut dibuat. Yang ketiga ada aspek pemirsa. Aspek pemirsa ialah pengamat, halayak, ataupun sasaran pasar yang menonton ataupun melihat karya visual tersebut. Wah, pasti di antara teman-teman banyak nih yang masuk ke dalam aspek pemirsa, apalagi sering nonton YouTube. Data di dalam aspek pemirsa ini mencakup bagaimana persepsi atau bagaimana karya tersebut dilihat oleh pemirsa. Dalam masing-masing aspek terdapat metode pengumpulan data, sehingga dalam konteks penelitian desain komunikasi visual tidak harus menggunakan satu metode saja nih teman-teman. Nah, yang pertama adalah meneliti gambar atau imaji. Nah, pasti sebuah gambar memiliki tujuan tertentu di dalam pembuatannya kan teman-teman. Makanya karya visual itu hadir untuk ditangkap pesannya serta dimaknai oleh kita sendiri sebagai pemirsa. Untuk memaknai sebuah pesan yang disampaikan oleh sebuah gambar, ada metode nih teman-teman yang dikembangkan dari cara pengamatan visual, yaitu analisis konten, dan diikuti dengan visual analisis atau analisis visual nih teman-teman. Yang kedua adalah meneliti pembuat nih teman-teman. Data dari pembuat dapat diketahui melalui metode atau dengan cara melakukan wawancara yang dapat didukung dengan mencatat dokumen serta melakukan perekaman wawancara tersebut teman-teman. Nah, yang ketiga sekaligus terakhir nih teman-teman, yaitu meneliti pemirsa. Untuk menganalisis data dari halayak, pemirsa ataupun sasaran yang berjumlah banyak, kita dapat melakukan kuesioner dan melihat kecenderungan dari kuis tersebut nih teman-teman. Oke. Nah, itu tadi materi singkat yang saya bawakan mengenai visual research teman-teman. Semoga teman-teman paham ya apa yang saya ucapkan tadi. Oke, sekian penyampaian dari saya. Thanks for watching this video and sampai jumpa di perjumpaan kita selanjutnya ya teman-teman. Terima